Siang Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita kalau kita ada di tempat ini di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Kita akan menjadi saksi bersama-sama pemberkatan pernikahan antara kedua mempelai, yaitu Saudara David dan Saudari Michelle. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, David adalah anak pertama dari almarhum Tuan Eko Yono Setiawan dan Nyonya Linda yang akan menikah dengan Michelle Rivina Kosasi, yaitu anak kedua dari Tuan Randy Sutrisno Kosasi dan Nyonya Dewi Virgonia Tanu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan menyambut mempelai pria, yaitu David Setiawan, yang akan ditemani oleh sahabat tercinta. Dengan bersama-sama kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah David Setiawan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyambut mempelai wanita, yaitu Michelle Rivina Kosasi, yang akan ditemani oleh ayahanda tercinta. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Michelle Rivina Kosasi. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Boleh nyanyikan bersama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu tadi bagiku. Aku percaya, oh aku mempelai pria boleh menghampiri. Ini adalah penyerahan dari ayahanda kepada saudari mempelai pria. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Jika kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ini nyanyian syukur kami Tuhan Yesus. Katakan, oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi sambil mengangkat tangan kita berkata, oh aku percaya. Ini iman kami Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kau melihat Tuhan kedua mempelai pada siang hari ini Tuhan Yesus. Di dalam pernikahan yang kudus kami percaya Tuhan, bukan hanya sukacita yang dilimpahkan, tetapi berkat-berkat Tuhan dicurahkan sore malam hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Pak. Boleh David dan Michelle sendiri katakan. Dengan amin. Ini nyanyian anakmu Tuhan. Boleh sekali lagi David dan Michelle berkata kepada Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu Yesus. Amin. Ini ucapan syukur mereka di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak. Mari bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi. Dengan apa kan ku balas? Kau jadikan hari ini bagi kami, khususnya untuk kedua anak-Mu Tuhan, David dan Michelle Tuhan. Terima kasih. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu Yesus. Tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yesus baik. Kau jadikan hari ini. Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Shandaralaya ramakanaya ranamaya sandes. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan bagi setiap kami, khususnya untuk kedua anak-Mu Tuhan, untuk David dan Michelle. Kau jadikan hari ini untuk mereka. Kau berikan kesempatan untuk mereka dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami masuk dalam pemberkatan pernikahan, kami mau diingatkan sedikit oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, khususnya untuk kedua anak-Mu Tuhan, supaya waktu mereka memulai kehidupan yang baru, membangun keluarga yang baru, mereka memiliki dasar yang kuat.
dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Untuk David dan Michelle silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan bahwa hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Khususnya untuk David dan Michelle, bahwa Tuhan jadikan hari ini luar biasa untuk kalian berdua. Itu adalah sebuah anugerah yang besar. Nah, sebelum sebentar nanti kita akan masuk dalam pemberkatan pernikahan, ya, izinkan saya untuk memberikan sedikit kebenaran firman Tuhan, ya, khususnya untuk David dan Michelle, ya, bahwa membangun keluarga itu nggak semudah yang dibayangkan. Ya, akan ada begitu banyak hal yang akan dialami nanti setelah hari ini. Mungkin hari ini bahagia, sebulan cukup bahagia, ya. Setelah 3 bulan biasanya bulan madu itu selesai. Dan setelah itu kehidupan yang nyata harus dihadapi. Ya, jangankan 3 bulan, kadang-kadang baru seminggu juga sudah begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Ya, saya hanya ingin memberikan sedikit dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan David dan Michelle bisa menangkap ini. Ya, walaupun saya tahu bahwa di dalam situasi seperti sekarang pasti tegang ya, David sama Michelle ya. Mungkin otaknya lagi mikirin nanti janji nikah gimana begitu ya. Jadi saya tahu saya ngomong banyak juga gak akan terlalu didengar gitu kan. Tapi tetap gimana pun juga firman Tuhan harus disampaikan karena ini dasar. Ya, jadi David dan Michelle, bahwa saya selalu mengupamakan membangun keluarga itu seperti membangun bangunan. Ya, namanya bangunan rumah kalau mau kuat harus ada dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Kalau fondasinya nggak kuat, rumah itu bisa ambruk. Kalau fondasinya nggak kuat, rumah itu bisa goyang. Ya, jadi fondasi itu penting. Nah, kalian kan baru awal akan memulai, jadi penting untuk membangun fondasi-fondasi supaya kehidupan berkeluarga kalian itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang diberkati dan harmonis sampai selama-lamanya, begitu kan? Karena saya selalu ingat sebelum saya menikah, gembala sidang saya waktu itu almarhum Pak David berkata begini, kalau kamu menikah itu sebenarnya kamu sedang membangun 2 hal. Ya, kalau kamu benar, kamu akan membangun surga di bumi, tapi kalau kamu salah, neraka di bumi. Nah, saya percaya David dan Michelle hari ini melangsungkan pernikahan untuk membangun surga di bumi. Setuju ya? Bukan neraka di bumi. Jadi ini penting untuk diingat. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal yang merupakan menurut saya ini dasar yang bisa kalian ingat dengan mudah. Yang pertama adalah kasih. Ya, sebuah pernikahan, keluarga harus dibangun dengan yang namanya kasih. Kasih itu bukan mood. Ya, kasih itu bukan perasaan. Kasih itu bukan feeling. Kadang-kadang manusia kan mengasihi itu feeling. Oh, saya lagi baik sama si A, saya baik sama si A. Tapi waktu mood saya lagi gak baik, saya gak baik sama si A. Nah, dalam pernikahan, kita jangan terlalu menggunakan mood, tapi keputusan. Kasih adalah keputusan. Seperti Yesus mengasihi kita. Kalau Yesus pakai mood, kalau Yesus pakai feeling, Yesus pasti gak akan mau mati bagi kita. Tapi dia akan begitu mengasihi kita, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Demikian juga hubungan suami istri. Pasti banyak hal yang gak cocok, pasti banyak hal yang akan berbeda. Tetapi kalau kita punya sebuah dasar yang kuat dan keputusan untuk mengasihi, itu akan sangat membantu untuk kita membangun rumah tangga yang baik. Ya. Jadi setelah hari ini misalnya ya, Michelle melihat David berubah. Waktu pacaran kayaknya baik, kayaknya romantis begitu, ternyata setelah menikah berbeda. Jadi cuek, jadi kok ada perasaan kok beda ya. Tapi sekalipun David berbeda, misalnya ini, Michelle tetaplah memutuskan untuk mengasihi David. Setuju ya Michelle? Kebalikannya sama. Kalau setelah hari ini misalnya, Michelle ternyata berubah, aslinya keluar semua, karena memang hidup bersama pasti aslinya keluar semua.
Bagi David, kok begini ya? Kok dulu gak keluar? Kok dulu gak kayak seperti yang sekarang? David tetap harus memutuskan mengasihi Michal. Di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, itu adalah definisi kasih. Saya gak akan baca semua, tetapi ayat 4, ya, definisi kasih dimulai dengan kata-kata seperti ini. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Jadi kasih itu dimulai dengan kata sabar. Dan di ayat yang ketujuh terakhir ditutup, definisi kasih ditutup, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu didefinisikan dengan kata sabar dan ditutup dengan kata sabar menanggung segala sesuatu. Sabar itu gak enak, setuju ya? Sabar itu selalu dalam kondisi yang gak enak kita ngomong sabar ya. Gak ada orang menikah terus bilang sabar ya, gak ada. Orang dapat lotre sabar ya, gak ada. Jadi kalau orang lagi susah, sabar. Sabar itu memang sesuatu yang gak enak. Tapi kasih adalah sabar. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Michal dan David gak mudah. Tapi kalau kalian tanam ini dalam hati kalian, saya percaya rumah tangga yang akan kalian bangun adalah rumah tangga yang kuat. Waktu kalian memutuskan untuk mengasihi dan sabar menanggung segala sesuatu. Yang kedua, yang perlu dibangun untuk supaya bangunan rumah tangga itu kuat dan kokoh. Yang kedua adalah bicara tentang kebaikan. Yang pertama adalah kasih, yang kedua kebaikan. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya percaya David dan Michal ingin menuai ya dalam kehidupan ini. Menuai berkat, ya, menuai damai sejahtera, ya, menuai kehidupan yang baik. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lemah dalam apa? Berbuat baik. David dan Michal, mari mulai terus banyak berbuat baik satu dengan yang lain. Ya, David berbuat baik itu bukan hanya bicara memberikan barang, tapi memberikan apa yang masing-masing butuhkan. Mungkin Michal itu bahasa kasihnya waktu misalnya ya. Bahasa kasihnya itu pujian. Nah, jadi David harus bisa banyak untuk memberi kebaikan dalam konteks waktu dan kata-kata yang baik. Mungkin kebalikannya, ya Michal, mungkin David bahasa kasihnya adalah pemberian. Ya berilah yang lebih dari biasanya, supaya masing-masing memberikan kebaikan dan akhirnya tercipta sesuatu yang baik. Jangan lemah untuk memberi kebaikan. Jangan takut untuk berbuat kebaikan. Karena kalau kita nggak coba bangun ini dari awal akan sangat sulit ke depannya. Tapi kalau dari awal kalian biasakan untuk saling memberi kebaikan, saya percaya bangunan ini akan membuat salah satu pilar yang akan membuat rumah tangga yang kalian mulai hari ini akan kuat. Dan yang terakhir, yang pertama kasih, kedua kebaikan, dan yang terakhir adalah bicara tentang komunikasi. Mungkin di pelajaran kemarin, kalau mungkin pernah ikut pelajaran saya tentang komunikasi, saya sudah jelaskan bahwa komunikasi itu ternyata salah satu penyebab yang paling besar di dalam perceraian, di dalam perpisahan suami istri. Ya, orang berpikir kenapa ya seseorang bisa berpisah begitu. Ya mungkin banyak sebab. Tapi setelah coba diteliti, pada dasarnya, akarnya, sebagian besar adalah komunikasi. Komunikasi itu nggak mudah. Komunikasi itu bukan sesuatu yang dapat kita sepertinya mudah, tapi itu sesuatu yang mesti dibangun terus menerus. Saya mungkin pernah bersaksi. Saya ulang sebentar, waktu saya sudah menikah hampir 10 tahun.
Nah, pertama saya menikah, ya awal saya menikah, saya masih ingat, baru 3 minggu terjadi keributan besar di rumah. Itu hanya disebabkan hal sepele. Saya harus berangkat ke Jakarta karena ada sebuah tugas. Nah, jadi saya mau berangkat. Dulu waktu saya masih di rumah orang tua saya itu kalau mau ngomong apa-apa teriak. Misalnya ke mama saya, "Ma, pergi." Dijawab nggak dijawab, saya pergi. Tapi biasanya dijawab, diteriakin juga. Ya, jadi kita biasa teriak-teriakan. Nah, ketika saya di rumah, saya merasa ya seperti di rumah yang dulu. Waktu saya masih single, masih di rumah orang tua. Jadi waktu saya mau pergi, saya teriak ke istri saya, "Pergi dulu." Istri saya sedang cuci piring. Nggak diwaro. Wah, saya bingung, nggak kedengeran kali. Suara saya digedein. "Pergi dulu." Nggak diwaro juga. Wah, mungkin kurang keras. Sekali lagi, "Pergi dulu." Wah, 3 kali saya yang ketiga tuh teriak, nggak diwaro juga. Wah, saya kesal. Saya marah. Saya ke dapur, terus saya langsung di situ ada piring, saya lempar. "Maksudnya apa?" Nggak ngejawab. Nah, istri saya kaget. Dia berhenti mencuci, dia kaget, dia nangis. Singkat cerita, saya marah, dia hanya nangis. Setelah saya selesai, dia cuma bilang begini, "Kenapa sih marah-marah?" Oh, saya bingung, nggak ngejawab. Ternyata istri saya punya kebiasaan berbeda. Kalau lagi cuci piring, dia nggak bisa dengar yang lain, dia cuma dengar suara air. Mau ada suara TV, suara radio, suara apa, dia nggak bisa dengar. Dia hanya dengar suara cuci piring. Jadi bukan karena dia nggak ngewaro saya. Dari situ saya belajar, iya ya, hal sepele. Tapi bisa menyebabkan sebuah pertikaian yang sampai harus ada seperti itu. Jadi hal yang simpel kan, artinya salah paham doang. Nah, itulah kenapa komunikasi perlu dibangun. Kalau komunikasi nggak dibangun, akan terjadi terus kesalahpahaman dan akhirnya perselisihan. Setelah perselisihan, akhirnya perpisahan. Saya berdoa, David dan Michelle, tidak ada perpisahan dalam pernikahan kalian. Amin. Bahwa Tuhan ada bersama kalian. Tuhan berjalan bersama kalian. Tapi ada bagian kalian yang perlu kalian bangun. Kasih, kebaikan, dan komunikasi. 3 hal ini di samping yang lain yang pernah dipelajari juga di kemarin di bagian BPN ya. Di samping yang lain, tapi saya ingin menekankan 3 hal ini. Kasih, kebaikan, komunikasi. Membangun ini bukan sesuatu yang mudah, tapi mulailah dari saat ini. Saya percaya ke depan kalian akan menikmati buah yang manis, buah yang indah dari apa yang dibangun dari sejak awal. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian sedikit nasihat dari firman Tuhan untuk kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan janji nikah daripada David dan Michelle. Janji nikah ini bukan hanya sekedar sebuah rutinitas Bapak Ibu Saudara atau liturgi, tetapi janji nikah ini adalah sebuah komitmen di hadapan Tuhan ya, antara David dan Michelle mengenai pernikahan mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat penting ya. Oleh karena itu saya undang David dan Michelle untuk bisa bangkit berdiri, untuk bisa saling berhadapan, saling bersalaman, bisa saling salaman. Ya. Baik, sebelum David membacakan janji nikah, saya ingin bertanya, David, apakah kamu bersedia untuk menerima Michelle Raifina Kosasi sebagai satu-satunya istri yang sah di hadapan Tuhan? Ya, saya bersedia. Baik, silakan mengucapkan janji nikah. Saya David Setiawan berjanji kepada Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Michelle Raifina Kosasi, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya menerima engkau, baik Michelle Raifina Kosasi, baik dalam keadaan suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin.
Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, mengasihi sebagai pewaris kasih karunia, dan senantiasa hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Baik, bisa Michelle mungkin ditolong sama David, bisa di mic-nya. Ya, sebelum Michelle menyatakan janji nikahnya, saya ingin bertanya, Michelle, apakah Michelle bersedia menerima David Setiawan menjadi suami satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan? Ya, saya bersedia. Baik, bisa menyampaikan janji nikah. Saya Michelle Vino Kosasi berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau David Setiawan sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya menerima engkau David Setiawan baik dalam keadaan suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Saya berjanji akan hidup kudus, tunduk dalam segala sesuatu, menghormati, menjadi penolong yang setia, menaruh harap hanya kepada Tuhan, dan senantiasa hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Michelle dan David bisa menghadap saya kembali. Mungkin mic-nya bisa tolong di. Ya. Baik. Bisa minta tolong cincinnya. Mungkin David bisa ambil cincin untuk Michelle. Ya. Ya, sebelum disematkan, David, cincin ini bulat, bundar, tidak ada putusnya. Ini melambangkan kasih Kristus kepada kita yang tidak ada habisnya. Demikianlah cincin ini melambangkan kasih dan cinta David kepada Michelle yang tidak ada putusnya. Bisa disematkan di jari manis daripada Michelle. Michelle bisa mengambil. Ya, sama Michelle. Di tangan Michelle ada cincin yang bulat, bundar, tidak ada putusnya, melambangkan kasih Kristus kepada kita, manusia yang tidak ada habisnya, tidak ada putusnya. Demikianlah cincin ini juga melambangkan kasih cinta Michelle kepada David yang tidak ada putusnya. Bisa disematkan. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memasuki pemberkatan pernikahan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. David dan Michelle bisa berlutut, ya. Bisa saling bergandengan tangan mungkin. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Selamanya kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya sucilah Tuhan, selamanya.
haleluya. Sucilah Tuhan, kuduslah Engkau Tuhan, berkat-Mu dicurahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hinarana masyandarana masande, Engkau layak kami sembah Tuhan. Syandarana basando, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Hinaraya naraya rana masyanda. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Pada sore hari ini Tuhan, aku persatukan kedua anak-Mu Tuhan, David Setiawan dengan Michelle Ravina Kosasi, menjadi pasangan yang sah di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan persatukan kedua anak-Mu ini Tuhan. Mereka sudah dipersatukan di dalam Yesus. Mereka sudah dipersatukan di dalam pemberkatan pernikahan yang kudus pada sore hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, berkati David Tuhan. Aku berdoa biar dari saat ini wibawa Allah turun atas anak-Mu. Otoritas Allah turun atas David Tuhan. Biar sungguh David bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi imam, raja dan nabi atas keluarganya Tuhan. Aku berdoa berkati apapun yang dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sertai setiap langkah kehidupannya. Biar berkat-Mu tercurah dalam kehidupannya. Sebagai kepala rumah tangga Tuhan, biar berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dalam kehidupannya. Ada berkat Allah yang berlimpah dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Tuhan yang menyertai kehidupannya. Dia akan menjadi kepala rumah tangga yang baik. Dia akan menjadi teladan untuk anak-anaknya Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Michelle. Tuhan berkati. Biar hati-Mu ada dalam kehidupannya. Biar hati-Mu Tuhan yang hadir dalam kehidupan Michelle. Berkati Tuhan, biar Roh Kudus yang memimpin kehidupan Michelle. Berikan kelembutan, berikan penundukan diri, menjadi seorang penolong, menjadi seorang penopang daripada suaminya. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja, kelembutan Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sertai apapun yang dikerjakannya. Tuhan sertai setiap pekerjaannya Tuhan. Tuhan berkati hari-harinya. Tuhan berkati rahimnya Tuhan. Biar dari Michelle Tuhan dilahirkan keturunan-keturunan ilahi. Anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sertai kedua anak-Mu ini Tuhan. Mereka sudah dipersatukan, dan siapa yang dipersatukan di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Bisa bangkit berdiri David dan Michelle. Ya. Bisa berhadapan sebentar. Ya, David dan Michelle, kalian sudah dipersatukan oleh Tuhan, ya. Dan ini adalah waktunya membuka slayer. Slayer ini adalah lambang daripada batas. Sebelum pernikahan ini, waktu masih pacaran, ada batas di antara kalian, tapi mulai hari ini, mulai saat ini, tidak ada lagi batas di antara kalian. Jadi, David bisa mengangkat slayer daripada Michelle dan memberikan ciuman pertama pada istri.
Puji Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Bisa menghadap kepada jemaat Tuhan sebentar ya, David dan Michelle. Bapak Ibu Saudara, saya umumkan telah hadir satu keluarga baru di Kota Bandung. Selama ini mereka disebut dengan nama masing-masing, tapi mulai saat ini mereka akan disebut sebagai Tuan dan Nyonya David Setiawan. Puji Tuhan. Ya. Baik, bisa silakan duduk. David dan Michelle bisa menghadap saya kembali. Nah, di akhir daripada ibadah ini, David dan Michelle, kita ingin memberikan kesempatan kepada David dan Michelle untuk memberikan ucapan syukur. Yang pertama pasti kepada Tuhan, karena hari ini ada, itu karena Tuhan, setuju ya? Apapun juga kita percaya semua karena izin Tuhan. Jadi Michelle dan David dan Michelle bisa memberikan persembahan sulung ke kotak yang sudah disiapkan. Ya, David bisa gandeng Michelle dan berikan di kotak yang sudah disiapkan. Terima Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Dan faktor yang kedua, David dan Michelle hari ini ada karena faktor orang tua. Dimanapun juga ini adalah kesempatan David dan Michelle mengucapkan ucapan terima kasih ya kepada orang tua, ya juga mungkin ke Koko ya, David ya. Jadi ini kesempatan ya Michelle juga kepada orang tua. Jadi tadi kan sudah ditanya ya, mungkin bisa ingin mengucapkan sepatah dua kata untuk orang tua. Ini kesempatan untuk memberkati, merestui mereka. Setelah hari ini mereka akan membangun keluarga yang baru. Ya, restu orang tua itu penting. Ya. Kalau ada salah dalam ya kehidupan David dan Michelle, ini kesempatan untuk memaafkan. Ya, biar mulai hari ini nggak ada lagi beban untuk ke depan. Ya, mungkin David bisa ajak Michelle ketemu sama keluarga, sama mama, sama Koko, dan mungkin mau mengucapkan dulu ya, David ya. Bisa mic-nya pinjam. Mama, terima kasih udah ngegedein aku sampai saat ini. Terima kasih juga udah ngedidik aku seperti sekarang ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Mama. Rick, terima kasih. Lu jadi saudara gue yang paling baik. Semoga kita akan terus akur ke depannya. Ya. Sampai kapanpun lu tetap saudara gue. Terima kasih buat semuanya ya. Puji Tuhan, Michelle boleh bawa David untuk ketemu mungkin orang tua. Mungkin Michelle bisa mic-nya. Michelle ingin mengucapkan sepatah dua kata untuk Papa Mama. Untuk Mama, terima kasih udah membesarkan saya. Terima kasih untuk udah mendengar cerita-cerita saya. Cerita sedih, cerita senang. Terima kasih selalu ada. Sampai kapanpun, Mama adalah mama saya yang terbaik. Untuk Papa, terima kasih sudah membesarkan saya. Terima kasih sudah sayang sama saya. Maaf, kalau misalnya sama ini, saya jarang ketemu. Tapi saya usahakan ke
kedepannya saya akan selalu bertemu meskipun dalam keadaan apapun juga. Sekian. Syukur bagimu, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah di akhir daripada ibadah pemberkatan pernikahan dari David dan Michelle, dan saya undang setiap kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan doa tutup. Tapi sebelumnya David dan Michelle, saya mewakili Gembala Sidang GBI Sukawarna Bandung, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mengucapkan selamat kepada kalian, dan kami dari gereja ada sedikit kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan ini tidak mahal, sebuah Alkitab, tapi bagi kami ini penting karena apa? Ini adalah penuntun hidup kalian, buku petunjuk hidup kalian. Jadikanlah Alkitab ini kekuatan dan dasar hidup kalian, dan percayalah Tuhan akan menyertai kalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pemberkatan pernikahan pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan sudah persatukan kedua anak-Mu Tuhan, David dan Michelle. Terima kasih hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan di saat situasi penuh dengan krisis Tuhan. Tuhan masih berikan anugerah kepada kedua anak-Mu untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan pada sore hari ini. Tuhan sertai, kalau mungkin setelah ini ada resepsi sederhana Tuhan, Tuhan juga tetap berkati, Tuhan tetap hadir dan ada sukacita yang berlimpah atas kedua anak-Mu dan seluruh keluarga besar. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami angkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Saat ini dengan iman terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, kedua mempelai akan berfoto bersama dengan Bapak Pendeta Fandi, lalu akan dilanjutkan oleh kedua orang tua dari mempelai, dan selanjutnya saya serahkan kepada wedding organizer. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.